Oke, sebelum nonton, subscribe dulu ya channel gue sama klik loncengnya. Hai, kembali lagi sama gue Coach Andrenda Turandang. Nah, kali ini yang udah tunggu-tunggu nih, lama, susah banget nih nyari waktunya. Susah banget, cari waktu akhirnya bisa ketemu. Yang mau ngobrol-ngobrol santai dengan ya udah tahu kan siapa, yaitu Priska Mendeley Nugroho. Hai, saya dulu Pris. Oke, tos dulu dong. Mantap. Oke Pris, kegiatan kamu nih selama pandemi apa aja? Sebenarnya sih kalau tenisnya sih kita nggak sempet stop ya. Jadi kayak waktu itu aku emang biasanya kan latihan di Bandung, tapi waktu itu kan kayak ada PSBB. Jadi kita juga takut jangan sampai aku di sana nggak bisa balik ke Jakarta gitu. Jadi waktu itu memang balik ke Jakarta dan kebetulan memang semuanya lagi ada di Indonesia kan, kemarin stop gitu. Jadi kita sih sebenarnya waktu itu nggak GBK tutup pun kita ada latihan di tempat lain gitu. Ya bagus lah, sekarang kan udah buka lagi, jadi kita udah bisa lagi. Jadi itu reasonnya kamu akhirnya istilahnya ke Jakarta karena takutnya nggak bisa ke Jakarta? Iya, waktu itu awalnya ya pada gitu. parno juga kan di sana gitu. Terus ya turnamennya tiba-tiba juga stop semua, jadi kembali. Nah, Pris, ini sebenarnya kalau banyak yang tanya ya kan, kamu prestasinya belakangan ini kan sungguh luar biasa. I'm the one proud of you also waktu menang Australian Open Junior. Tapi perjalanan ke sana juga cukup lumayan kan, dari kecil kan, ya kan. Saya ingat kok dari bawah stepnya gimana, tour segala macam. Coba bisa nggak kamu ceritain? Bukan pengalaman ya, saya mau tahu kamu tuh dari kecilnya apa sih yang semua kamu lakuin, yang kamu rasain, yang istilahnya punya dream atau apa sih yang dalam sebenarnya kan aku kan juga bukan datang dari keluarga yang berolahraga gitu, nggak ada keluarga tenis apa, cuman jadi awalnya itu kakak aku duluan yang main, itu juga kayak buat fun aja gitu. Dan jadi dulu aku main di Kemayoran dan itu kita latihan, mungkin awalnya kayak seminggu sekali dan kayak main-main aja gitu ya, di KTC Om Cai dari umur 4 itu aku. Nah terus pas umur 7 itu tuh ada pertandingan PON Mini, Mini di Kemayoran juga di. Oh iya, I remember that PON Mini waktu itu kalau nggak salah tante yang buat Itu terus kayak cobain aja ikut, terus kayak ya kali orang menang sekali doang gitu kan. Terus nggak disangka-sangka malah ada juara. Ada saya juara. Aku malah tunggalnya yang juara gitu. Terus
habis itu sejak dari situ aku kayak excited, pengen ya. Kayak udah mulai latihan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu sampai terus aku umur 9 ya aku pindah ke Detek. Detek. Ya dan itu kamu dari Omcai KTC itu umur 9 ya, sampai umur 9 ya? Dari baru umur 4 sampai 9. Baru habis itu kamu pindah ke Detek. Terus dari umur 9 sampai itu 2017. 2017. Oke. 2017 Bandung. Ya aku kan pokoknya, kamu aslinya sini kan, Jakarta kan? Ya. Dan mulai awal main mungkin kalau untuk perjalanan PKO-nya itu ya kan pasti kita mulai main awal ITF kan. Yes, betul. Itu umur 13. Jadi pertama kali aku main ITF itu di Jakarta, dapat wildcard di AGS. Dan itu grade 4, aku langsung masuk quarter final. Nah, jadi setelah itu kan ada poin. Jadi aku mulai itu bisa main grade 5 kan. Dan aku ingat pertandingan kedua ketiga aku tuh di Vietnam, itu aku juara 2 kali. Udah terus emang peringkatnya rada kayak naik kan. Jadi emang kalau di grade 5 gitu udah unggulan. Dan di grade 4 udah aman masuk. Terus lama-lama ya naik terus 5, 4, 3 sampai, tapi tuh sebenarnya dari 0 ke peringkat mungkin 200-an ya. Itu tuh aku kayak nggak ada kendala lah. Jadi kayak cepet gitu. Iya pasti ya. Tapi begitu mulai naik ke grade 3, grade 2, nah itu mulai rada kesusahan. Dan akhirnya tuh breakthrough-nya itu di 2018. Itu sebenarnya kan kalau saya lihat kan kamu ada tour ITF ya. Kalau misalnya kamu ikut tour ITF kan ya? Iya, aku sempat itu 2017 enggak 2016 no enggak yang ya 2017 kalau nggak salah sih 2017 awal itu aku benar itu aku masuk ke ITF team ke India itu main grade 3, grade 2, grade 3 tapi maksudnya bener-bener kayak kalahan banget gitu kayak first round mungkin menang sekali second round terus kalah gitu. Terus habis itu mungkin kalau breakthrough-nya banget itu di 2018 sebenarnya. Itu aku ke Cina, Chengdu, grade 3 itu tanpa disangka-sangka itu di situ bisa juara. Langsung masuk. Tapi pada saat itu kamu yang di sana itu kan saya lihat perkembangan kamu tuh dari kecil ya. Dari kecil kamu pindah terus habis itu kan saya juga tahu kamu masuk tim Indonesia yang mewakilin yang under 40 segala macam. Waktu itu kan sama Coach Yuda yang bawa juga sampai diwawancara juga TV, dan kamu dapat 3 emas itu masalah ya. Yang under 14 ini kan. Nah, dia juga kan. Nah, itu kan perjalanan kan step-stepnya bagus gitu kan. Nah, apakah kamu consider sebagai kayak wah, gue laki apa saya ini memang benar-benar pengen masuk kerja keras untuk bisa dapat itu gitu? Iya kan, sebenarnya ya itu juga naikin confidence banget. Aku juga cerita tadi yang abis dari India itu. Saya ingetin. Iya, aku menang di situ. Aku ke Eropa yang dapat tour Eropa yang under 14 itu benar 2017 ya. Dari situ itu juga mungkin naikin confidence banget ya. Karena kan pertama kali tanding di luar hasilnya juga bagus gitu. 5 minggu itu banyak juara juga sih, jadi ya habis dari situ tapi kayak confidence, tapi begitu main ITF sebenarnya itu kalahan juga gitu pas yang di grade 3, grade 2 ya pas naik itu kalahan lagi. Nah itu breakthrough-nya tuh baru yang di Cina gitu. Nah sebenarnya ini saya juga waktu itu saya baru tadi juga ngobrol-ngobrol sama Om Deddy ya, saya ngobrol-ngobrol Deddy bahwa memang kendalanya pemain Indonesia itu dari bawah sampai atas itu ada step-stepnya dan memang susah, dan memang kalau kita mau laki itu harus bisa masuk di ITF istilahnya ITF team ya, karena kalau ITF team kan dibiayain semuanya kan, ya itu jadi istilahnya kamu has the opportunity untuk bisa compete di level itu terus gitu kan. Nah itu kalau saya bilang memang ya turn point-nya memang di situ karena dari 14 ya istilahnya turn 14 loh kan, kalau kamu kan kalau nggak gitu nggak bisa yang terus sampai itu kan under 14 tapi sebenarnya aku juga yang hoki banget yang bisa masuk ITF team terus yang Grand Slam kan makanya kan, tapi kan sebelum kalau nggak masuk di ITF itu mana mereka tahu bener dong ya kan bener. Nah terus habis itu kan kamu bisa dapat istilahnya waktu itu kamu bilang kan AGS dapat poin atau segala macam, otomatis kan ITF lihat bahwa ini one of, karena kan mungkin pada saat itu kan yang pemain-pemain lain kan paling kamu sama yang Filipin kan. Ya, aku sih termasuk yang hampir selalu paling muda ya. Nah, exactly. Makanya that's the point. Yang lain kan umurnya di atas, kamu paling muda dan kamu di situ itu yang dilihat ITF dan kamu diambil untuk ikut tour. Nah, itu point. Nah, itu menarik tuh. Nah, sekarang saya mau tahu. Nah,
kan kamu sempat saya lihat kan latihan itu ada yang dibawa ke Thailand, di Thailand, terus pernah ke Taiwan juga ya kalau salah. Enggak, ke Zhuhai. Zhuhai ya, Cina, sorry ya Cina. Nah, apa sih yang perbedaannya itu? Itu kan kamu dibawa sama coach Rian ya, kalau salah pas siapa yang bawa? Sebenarnya ada kayak kenal, jadi dananya. Dananya sempat datang ke Bandung gitu. Dan itu waktu itu kan kita emang pre-season sebelum AO Exactly, jadi yang 2018 tuh kan AO-nya kan 2 kali kamu kan gitu yang pertama yang di Thailand. Itu yang perbedaannya aku bilang sama di Indonesia udah jelas atmosfernya. Jadi itu dan itu kan kita sepantaran dan kita tuh kayak bisa dibilang itu mungkin yang kayak hampir nomor 1-nya Asia lah, maksudnya latihan semua kita kayak latihan bareng, terus kan pasti nggak mau kalah lah kayak sama yang lain, lagi fisik apa semua nge-push semua segila-gilanya gitu. Sama kemarin yang di Zhuhai juga gitu, apalagi yang di Zhuhai itu aku juga banyak banget pro cowok yang top 100 gitu, jadi aku juga ngeliat kan gila mereka latihan kerja kerasnya gila-gilaan gitu. So jadi kalau saya bilang berarti you have the opportunity untuk bisa istilahnya ngelihat sesuatu dan kamu juga bisa latihan di situ. Itu sebenarnya perbedaannya. Sama atmosfer. Karena memang itu yang berbeda dan karena memang kalau di tenis itu kan saya juga beberapa kali bincang banyak orang istilah tenis is not like only you just only training di sini kan. Jadi kamu harus harus compete sama turnamen juga. Nah, sekarang saya mau bicara sedikit soal yang waktu dulu kamu kan tour yang juara berapa kali yang sama Alex. Setelah itu masuk ke Australian Open. Setelah itu kan ITF dulu baru ke Australian menarik Open. Nih ya, sebenarnya aku tuh waktu itu nggak pernah pasangan sama dia. Pas kita pasangan kita kayak juara 5 turnamen berturut-turut yang di Eropa itu. Terus aku kayak nggak pernah pasangan sama dia lagi karena waktu itu dia tuh masih kan dia 2 tahun di bawah. Jadi waktu itu umurnya emang belum masuk juga ke ITF dan aku waktu itu kayak peringkatnya udah jauh lebih tinggi dari dia gitu. Tapi begitu dia main ITF cepet juga kan. Nah jadi sebenarnya baru ketemu dia tuh kan itu 2017, 2019 tuh aku ketemu itu di kamu Jepang. Waktu itu mainnya kalau nggak salah sempat itu di WTA Feature di ini ya. WTA Feature Star single itu kan single, nggak ada double. Nggak double ya? Nggak ada. Yang terakhir main double tuh pokoknya di Eropa. Yang di Eropa yang kamu juara terus. Iya, nah terus tahun lalu abis US Open terus kita ketemu di Jepang grade A. Nah dia udah tinggi juga peringkatnya, udah top 20 juga mungkin. Terus kayak aku ngomong aku terus terang double nih pasangan setelah sama dia di ITF itu jelek semua. Kayak maksudnya nggak dapet pasangan yang cuman sekedar yang kita tahu info kalau misalnya itu di ITF Junior itu single dan double kan combine poinnya dan sebenarnya nggak terlalu banyak yang kayak mungkin kan kalau kayak di WTA kayak udah pasangan udah patap ya betul. Ini sama ini kalau di ITF Junior tuh enggak. Ya karena kan dia masih tetap dilihat dari poin single dan kalau double kan di combine double sih poinnya kan. Mungkin ya masih terlalu mentingin single banget kali ya. Jadi kayak kita nggak ada yang matok banget gitu lah. Terus pas di Jepang itu aku nanya dia, lu tuh sebenarnya udah punya belum sih kayak pasangan yang cocok banget gitu? Sebenarnya nggak juga gitu. Terus itu aku bilang, AO mau main bareng nggak? Gitu kan. Terus dia kayak oke nanti ya kita discuss ya gitu. Terus abis pulang dari Jepang kayak jadi itu kan kayak Oktober November gitu. Itu aku udah ngechat dia, aku bilang mau nggak main di AO gitu. Coba ya ntar tanya pelatih dulu. Terus dia oke, wah udah nih kan, oke kan. Nah sebelum AO kita main di Traralgon. Aku tuh yang double-nya tuh yang kayak kalah terus di Traralgon akhirnya bisa semi. Itu grade 1. Grade 1. Wah akhirnya pas sudah sampai AO kita juga kan maksudnya kita teman dekat lah ya gitu. Kayak kita awalnya tuh nargetin juga di semi. Di semi pun kita bulan 1 saya tahu tuh yang udah match point down segala kan, tapi memang that's the third istilahnya itu poinnya dan chemistry kita juga bagus jadi kayak ya meskipun kita down begitu kita kayak support each other banget gitu lah akhirnya bisa. Nah ini yang sangat yang pernah biarkan tahu. Nah kamu kan kalau main itu istilahnya ada poin per poin yang khususnya di Australian Open kemarin ya. Nah karena double itu kan harus satu sama lain kan harus chemistry dapat. Nah kan ada beberapa poin yang istilahnya pada saat apa sih yang kamu pikirin pada saat itu kan kamu pasti akan nargetin kan, oke, gua semifinal kira-kira bisa. Tapi kan selama perjalanan semifinal kan kamu juga nggak segampang itu kan, ya kan? Nah, exactly. Nah in between poin itu apa sih yang kamu
bukan lakukan, apa yang kamu pikirin ini. Wah, gue mesti apa nih gitu. Gue mesti apa nih supaya akhirnya dapet. Nah, gimana? Ya kan apalagi double tuh cepet banget ya. Betul, dan kalau kayak kita juga main nggak ada juice. Jadi tuh kayak semuanya bisa ayo 40-0, tiba-tiba nanti kalah jadi ke break gitu. Jadi emang banyak sekali poin-poin kritis begitu, tapi aku sama Alex kayak kita selalu mikir kayak who take the decision point, tergantung lawan. Tergantung ya. Aku kan di kiri ya, aku di kiri, tergantung lawannya. Cuman ya tergantung bener-bener tergantung. Kayaknya kalau aku lagi yakin ya juga aku, kalau dia yakin dia. Tapi most yang kebanyakan? Mostly mungkin aku ya, karena kan juga waktunya di kiri kan, jadi kayak. Tapi sebenarnya intinya posisi kamu di kiri dan di kanan, jadi di tangan kiri kamu tangan kanan, jadi bola tengah is poachingnya foreign semua tuh. Iya. Ya kan? Jadi malah enak begitu, kan dia kidal kan ya, dan backhand dia juga luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita waktu itu mikir pokoknya harus berani take chance gitu, kayak jadi kayak waktu itu juga sempat match point down tuh kayak kita kayak malah kayak pengen formasi atau gimana gitu. Itu yang aku bilang ngecoh lawan juga gitu. Jadi apalagi jadi change a little bit the tactic ya. Apalagi yang pas di quarter lawan kita juga bagus sama Prancis. Itu juga kita awalnya tuh main normal terus formasinya kayak gini doang gitu. Tapi itu kita jadi terus mereka jadi nggak tepat terus ya. That's good. Nah, yang pas match point tuh. Nah, itu kan nggak segampang banyak orang yang istilahnya yang pikir wah match point tuh kadang-kadang suka match point down. Nah, apa sih yang kamu pikir pada saat itu kamu bisa match point terus kamu bisa overcome, akhirnya bisa comeback. Khususnya karena berdua loh, ini kan nggak gampang gitu. Pasti kalau aku aku percaya banget juga sama si Alex itu karena itu setiap hampir match point tuh aku kayak yang lagi di depan kan. Aku juga kayak pokoknya percaya bola dia tuh kayak nggak mungkin yang kayak enak buat lawan gitu. Jadi aku kayak berani di depan. Jadi emang waktu itu kalau bisa dilihat videonya waktu itu juga udah hampir kepasin untuk dapat poin. Jadi kayak pokoknya intinya kalau aku sih berani. Tapi memang betul, I agree tuh. Kadang-kadang yang membedakan antara pemain, istilah kalau saya bicara soal pemain top yang top 10 atau top 1 atau di big 4 apa segala macam yang laki gitu, itu kalau poin-poin penting memang he take chances. Kadang-kadang mau jadi bagus. Exactly, bagus karena take chances. Istilahnya either ya udah I'll take this or not gitu kan. Jadi itu ya salah satu bagus ya. Keren. Nah, ini kan kamu prestasinya udah bagus gini, terus sekolah kamu kayak gimana sih? Ya sebenarnya kan waktu itu aku tuh sampai kelas 4 SD aku tuh kayak bener-bener sekolahnya tuh bisa dibilang yang berat lah, yang nasional terus kayak berat. Terus pas aku kelas 5 aku pindah ke international school. Di daerah Permata Hijau ya. Jadi kan dulu kan aku latihan di Senayan, jadi deket gitu. Jadi itu bener-bener aku paginya tuh ke sekolah, terus latihan, terus balik lagi ke sekolah, terus latihan lagi dan capek banget gitu. Nah, sampai akhirnya aku kelas 8, pas itu emang lagi liburan tuh yang aku ke Eropa kan tengah tahun kan. Tapi ada juga kayak kena tanggal, jadi mungkin 2 minggu terakhirnya itu tuh udah masuk sekolahnya. Terus tuh teman-teman aku juga kayak udah ngechat aku, temen sekolah kayak ini gimana yuk mau kejar kayak gini, pelajaran susah banget gitu kan. Terus ya udah akhirnya kayak udah kita decide homeschool decide homeschool. Umur berapa tuh kamu homeschool? Naik kelas 9. Kelas 9 berarti dari 2000 SMP berarti ya. Iya, SMP 3 ya. Baru kamu homeschool di situ. Ya memang tapi memang agak susah ya bagi-bagi ya. Susah ya karena apalagi kalau udah turnamen gitu ya, maksudnya kalau kayak sekarang kan lebih enak kalau bisa online. Jadi kan kayak ngerjain di mana juga bisa. Iya betul. Kalau dulu kalau sekarang tetap masih sekolah tuh kan? Iya, tapi udah bisa online ya. Iya. Kamu sekarang sekolah di nama itu Windsor. Windsor Homeschool. Oke. Nah ke depan ini kan kamu misalnya ke depannya kan cita-cita kamu nih maunya apa? Jadi pastinya turn pro lah ya. Turn pro. Kalau kayak maksudnya itu biggest goal aku. Ya biggest goal. Oke. Bisa top 100. Top 100. Oke. So you have the dream that ya. Tapi memang nggak gampang kan, harus bisa kerja keras terus kan. Ya kita lihatlah jalan ke depannya juga gimana. Tapi memang harus harus pengorbanan kan? Iya, jelas. Apa sih kalau kamu bisa jelasin pengorbanan kamu yang selama ini yang udah kamu lakuin? Sebenarnya apa ya? Mungkin kalau yang sekarang ini kan pasti sering jauh dari keluarga juga lah ya. Karena kan
aku latihan di Bandung dan maksudnya kita latihan benar-benar full pagi sore dan capek ya pasti, cuman kan emang kayak aku enjoy juga sport ini, jadi ya bawa senang juga lah, apalagi kalau kayak udah turnamen terus kalau menang itu tuh benar-benar kayak kebayar banget lah dari kerja keras gitu. Cuman kalau untuk pengorbanan ya itu sih jauh dari keluarga. Terus ya kalau kita lagi jalan sendiri kan kadang-kadang ada lah kendala-kendala stres lah ya gitu-gitu. Nah, ini kenapa kok kamu dipanggil bocil sama anak-anak? Karena aku paling kecil. Oh, paling kecil. Oke. Tapi kayak kadang-kadang kurang ajar gitu. Kurang ajar, bocil. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini apa soal masalah yang kamu tur, masalah kamu apa gitu kan. Istilahnya ke anak-anak ini mereka khususnya kalangan tenis. Kamu nih mau merasakan susah payahnya itu berasa seperti apa sih? Dikasih tahu nggak, bilang kalau harusnya tuh seperti apa nih supaya akhirnya bisa dapat seperti ini. Ya sebenarnya gini ya, kan awalnya itu kan memang kalau kita main IJF kan umur 13 dan emang awalnya kan aku juga tur cuma di Asia doang. Jadi sebenarnya ya itu kita sacrifice pasti di situ lah ya kan, pengeluaran juga gitu. Cuman begitu kita udah tinggi, apalagi kayak di Indonesia kan maksudnya dibantu dengan yang Grand Slam Development Fund itu, karena Grand Slam GSDF ini membantu pemain-pemain dari negara yang tenisnya berkembang. Jadi Indonesia tuh masuk, dan kalau misalnya kita memang bisa sampai top 100 atau ya top 200 lah, kayak jadi juga kemarin dapat tim gitu, maksudnya ada lah pasti jalannya gitu kalau emang kita bisa nge-push terus sampai ke atas gitu. Kamu sempat masuk ke apa award apa? Award Fed Cup Heart Award. Wah, itu top abis tuh. Cuman memang istilahnya kalau nggak salah kamu the first only ya, the one. First Indonesian yang bisa dapat Fed Heart. Fed Cup Heart belibet ngomong. Fed Cup Heart Award ya. Sama siapa ya, seluruh Asia itu berarti ya? Asia ya berarti ya? Aku sama Sania Mirza. Ya, sama Mirza. Tapi kenapa mesti sama Mirza ya? Dia kan dia legend lah. Oh iya, I know legend karena he wants the Grand Slam. Ya, tapi tetap aja ya, still. Tapi dia masih main enggak? Ya kemarin main kan, makanya di. Oh iya, yang di Fed Cup ya, exactly ya, because of that ya mungkin karena itu. Nah, idola kamu siapa? Roger Federer. Why? Karena aku suka cara mainnya sama attitude-nya juga, kayak tenang, cool, ya. Oke. Nah, negara yang kamu suka? Thailand. Of course lah, Thailand. Apa murah, makannya enak. Aku kayak kenal banyak orang di situ, jadi kayak setiap kesana tuh kayak ada aja ngajakin kemana. Oh iya betul. Karena dekat jarak, murah juga kan sana. Terus makanannya enak banget. Enak ya. Dimana aja bisa enak ya. Terus nih, Grand Slam kan kamu 4-4-nya main kan? Yang junior. Loker mana yang paling oke? Loker mungkin gini. Kalau lokasi kayak lokasi tempatnya itu Wimbledon tuh paling enak karena kayak loker di situ, lounge semua di situ. Saya tahu. Terus kayak satu tempat gitu, kayak tinggal naik turun doang. AO, tapi lokernya paling gede, paling kayak wah enak lah. Besar banget kalau AO. Tapi gede, stadiumnya tuh kayak maksudnya bukan stadium ya, apa ya? Jauh jalannya. Iya, jalannya tuh jauh. Terus kayak mau makan tuh masih jalannya tuh ada jauh. Jadi kalau lokernya paling bagus AO, tapi kayak lokasi enak. Kalau France atau US? US Open. Kalau US sih, kalau saya bilang sih US lebih kayak ada chaos ya. Enggak. Karena gini, yang junior itu ditaruh locker room sama tempat makannya itu jauh. Oh, itu yang bikin gak enak. Roland Garros sebenarnya deket, kayak kurang apa ya? Kurang asri gitu. Kalau Wimbledon tuh kayak indah banget. Oke. Tapi apakah Roland Garros mungkin agak sedikit karena sama surface-nya juga ya, play. Ya, kalau Wimbledon tuh aku memang suka banget. Roland Garros enak juga. Roland Garros oke. Iya, tapi Wimbledon the best. Wimbledon the best. Dan ini Wimbledon US Open junior di escort juga ke lapangan. Jadi kita dikasih security. Tapi US Open sama Roland Garros enggak. Oh, US Open sama Roland Garros. Sorry, AO sama. Soalnya saya tahu kalau US Open di escort. US Open sama Wimbledon di escort, AO sama RG enggak. Saya tahu itu. Soalnya saya juga pernah main juniornya di situ ya. Good. Keren. Nah, plan kedepannya kamu kan ini masalah pandemi, belum tahu kapan ya kan. Nah, kedepan kamu seperti apa?
Ya sebenarnya kan waktu itu ya pas abis AO, abis itu Fed Cup, abis itu kan aku juga udah plan mau ke Tunisia. Itu banyak 15K. Ya pasti kan aku udah mesti ada transisi ya, Tapi ya di cancel semua dan sekarang kita juga kayak nggak tahu kapan turnamen bakal mulai lagi. Kayak kemarin ada kayak kita mau rencana ke Thailand tapi di cancel juga di 2 minggu awal ya. Aku nggak tahu lah kelanjutannya gimana. Cuman ya pasti nanti kalau turnamen udah mulai lagi kita bakal coba main senior kan udah pasti, tapi mungkin di mix sama yang Grand Slam. Kamu PON main mana? Papua. Wih, Papua. Tuan rumah dong nih. Mantap. Terus apa nah ya kalau masalah sponsor, kamu sponsornya dia siapa nih? Gak ada. Serius? Iya, sama bantuan. Oh, bantuan dari. Oke. Nah, itu dia ya salah satunya kan yang memang agak kendala ya, benar ya? Iya, dan makanya aku hoki banget itu dia. Bisa masuk ITF tim terus. Gak keluar kayak misalnya flight ya, semua di cover ya. Nah, tuh kalau mau yang lain, kalau misalnya mau berprestasi, ya harus dari bawah terus harus bisa apa istilahnya dapat itu. Karena soalnya tadi juga orang Indonesia, ya maksudnya kalau untuk kayak ke US tapi itu kan mahal banget betul, ya kita kan aku juga maksudnya betul ya istilahnya itu benar-benar yang istilah goalnya terus kalau mau itu mesti kalau bisa fight dari kecil bisa itu bisa masuk ITF team. Nah ITF team ya jangan foya-foya di situ fight terus ya kan. Nah, benar. Nah itu memang kendala sih memang. Yang bisa keundang terus, apalagi kan kita negara yang tension pasti kepilih. Pasti kepilih. Dari Asia kepilih. Pasti kepilih. Apalagi kalau kamu prestasi ya. Iya kayak kemarin pilih semua. Iya. Nah tuh harus begitu. Jangan sampai leha-leha doang, kerja keras terus. Kerja keras kan ya? Kalau lihat bisa. Tapi kalau sosialisasi sama teman-teman kamu masih ini dong, ya kan? Masih istilahnya bukan hangout tapi ya kan kontak-kontak kan. Iya memang bersikeras. Ya memang itu chose ya, chose yang sebagai tapi seru kok. Seru ya? Serunya? Kalau lagi tur-tur gitu. Oh iya pasti. Iya banyak teman dari seluruh dunia jadi bisa. Soalnya saya lihat juga kalau di itu apa Instagram kamu say hi sama ini sama segala macam. Miss this, miss that. Tapi ini yang khususnya Putri kompak semuanya. Oh maksudnya yang ini nih tim iya, enggak semua lah, timnas sama yang kamu punya temen yang di luar kan. Iya dong, kita udah berapa bulan nih ya dari bulan Maret semuanya ya, balik ke Indonesia. Tapi kamu kemarin liburan saya seru bener tuh liburan. Seru lah liburan yang sudah kita plan jauh-jauh. Maksudnya bukan jauh-jauh ya, kayak udah plan ke sini nggak ada yang jadi. Baru akhirnya kemarin ke Jogja jadi. Sip, oke. Ini sebenarnya sih banyak lagi mau tanya tapi next time lagi udah banyak lagi. Ini panjang. Iya panjang, udah lumayan panjang nih. Kalau ngomong sama ini mana habis latihan lagi, hujan lagi. Oke, thank you lo Pris. Banyak, semoga sukses terus dan jangan tadi buat pemain junior atau apa. Kayak kerja keras terus, latihan terus dan ikut tanding juga. Jadi pasti ada jalannya kalau memang kita nge-push terus gitu ya. Iya, tapi pay off semuanya ya istilahnya kalau yang penting bisa berserker. Itu untuk bisa touring, bisa ngelihat dan experience di Grand Slam itu tuh kayak nggak kebeli lah. Itu benar-benar. Dan kamu misalnya bisa tur kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana nggak bayar apa-apa, benar kan? Sebagai pemain tenis ya, benar kan? Iya, tuh lihat. Karena pas kita di sana kadang-kadang ya kalau ada waktu luang ya bisa aja jalan. Iya dong, ya kan masa kita lapangan tenis kan istilahnya pasti ada makan, ada waktunya luang, bisa jalan. Jadi istilahnya udah bisa jalan-jalan, bertanding, dibayarin pula ya. Tuh, keliling dunia dibayarin jadi pemain tenis. Makanya nah buat junior umur kamu berapa sekarang? 17. Tuh 17 tahun udah keliling dunia tuh, ya kan? Mantap. Oke, thank you loh Pris ya waktunya sampai. Oke, jangan lupa nih di subscribe ya. Tadi udah gue bilang subscribe lagi. Dan Priska di sini di bawah IG-nya dia Priska Nugroho, di follow. Oke, mantap. Oke, sampai ketemu lagi di next video gua yang paling seru ya. Jangan lupa ya. Oke, nih follow ya, dia punya Instagramnya. Oke, see you, bye. Thank you.